Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'an wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar, amma ba'd. Hadirin dan hadirat Bapak Ibu jamaah sekalian rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji dan syukur marilah kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga beserta para sahabatnya, keluarganya, dan segenap kaum muslimin yang selalu istiqamah berpegang teguh dengan Islam sampai hari kiamat kelak. Hadirin dan hadirat Bapak Ibu jamaah sekalian rahimakumullah, melanjutkan bahasan kita pada kitab Tajridut Tauhid min Darani Syirki wa Syubahit Tandid karangan Syekh Faisal bin Qazzar Al-Jasim hafizahullah ta'ala. Kitab yang membahas tentang 25 kaedah bagaimana cara kita mengesahkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan pada pertemuan yang lalu, lebih tepatnya bulan Maret 2019, malawasnya sebulan lagi genap setahun kita. Mantap. Karena itulah gunanya kita rekam, ada filenya, ada postingannya. Apabila sebelumnya inilah Maret 2019. Ya Allah. Dan ini ada 25 kaedah. Amun sebutin kaedah 1 tahun, selawi tahun kita nyatentong deh. Oke, nanti kita atur lagi jadwalnya ya. Mudahan gak berbenturan ya. Ulun free, kalian masjidnya hibak. Mudahan nanti ada waktu yang cocok ya. Oke, pada kesempatan malam hari ini masuk ke kaidah yang baru. Disebutkan oleh beliau kaidah muhimmah, kullu ma lam yakun ibadah fi zamanis sahabah falan yakuna al-yawma ibadah. Kaidah yang penting di antara total 25 kaidah bagaimana cara kita mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Semua yang bukan ibadah di zaman sahabat, maka hari ini pun bukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa generasi ini kemudian yang menjadi patokan? Karena memang faham mereka lah yang menjadi tolok ukur. Karena semua orang mengatakan dirinya Islam, muslimin. Lebih kita kerucutkan, semua orang mengatasnamakan kami ahlus sunnah.
Tapi kenapa dalam prakteknya kok berbeda-beda? Belum lagi kemudian saling menyalahkan satu dan yang lainnya. Maka kita harus punya tolok ukur yang dengannya kita mengetahui faham seseorang itu lurus. Ketika kita tahu akan faham seseorang lurus, darinya kita juga akan tahu mana yang menyimpang. Dan tolok ukur ini adalah pemahaman para sahabat radhiyallahu anhu ajma'in. Mereka orang yang paling faham akan Islam sepeninggal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka jika ada satu ibadah tidak mereka lakukan di zaman itu, maka hari ini Anda jangan lakukan. Karena tidak ada satu kebaikan pun yang terlewat oleh mereka radhiyallahu anhu. Tidak ada. Tidak ada satu kebaikan pun yang terlewat oleh mereka dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka pelajari semua langsung dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah, dan para sahabat radhiyallahu anhu ajma'in betul-betul orang-orang pilihan yang Allah munculkan tepat pada zamannya. Layaknya para menteri untuk presiden, dia penolong untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan mereka faham sekali dari sabda-sabda Nabi Muhammad akan bahwasanya mereka harus melanjutkan estafet dakwah ini. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, "Ballighu anni walau ayah wa hadithu an bani Israil wala haraj." Sampaikanlah dari aku walaupun cuma satu ayat, dan ceritakanlah tentang Bani Israel, tidak mengapa. Artinya mereka tahu Nabi Muhammad perintahkan untuk mereka untuk menyampaikan risalah beliau. Kalau bukan karena para sahabat radhiyallahu anhu ajma'in, kita enggak kenal Islam mungkin sekarang. Mereka Nabi Muhammad utus ke banyak kota, ke banyak negeri untuk menyebarkan Islam. Tentunya di masa itu Nabi Muhammad SAW melarang mereka untuk menulis sabda beliau. Kata Nabi Muhammad SAW, "La taktubu anni illa al-Quran. Faman kataba anni ghairul Quran falyamhuh." Janganlah kalian tulis dari aku kecuali Al-Quran saja. Maka barang siapa yang menulis dariku selain Al-Quran, hapus. Kata para ulama, kala itu wahyu Allah Subhanahu wa taala masih turun sana sini. Islam belum sempurna. Nabi Muhammad tidak ingin tercampurnya firman Allah dengan sabda beliau. Yang menulis dari saya selain firman Allah, hapus. Tapi ketika di Haji Wada tahun ke-10, kurang lebih 3 bulan sebelum Nabi Muhammad SAW meninggal, ketika beliau berkhutbah di padang Arafah itu, kemudian ada seorang sahabat yang izin untuk menulis khutbah beliau. Dan kali itulah beliau izinkan. Maka sejak saat itu dituntutlah ilmu hadis. Sejak Nabi Muhammad perbolehkan seorang sahabat itu untuk menulis sabda beliau, kala itulah perjalanan menuntut ilmu hadis dimulai. Kenapa? Karena di saat itu ada sebagian para sahabat yang sudah pergi ke banyak kota dan negeri, yang sangat mungkin mereka telah mendengarkan sabda-sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya mereka saling menuntut ilmu satu sama lain. Kamu pernah dengar apa dari sabda Nabi Muhammad? Kamu pernah dengar apa dari sabda Nabi Muhammad? Mereka saling menuntut ilmu satu sama lain dari sabda-sabda Nabi Muhammad yang pernah mereka dengar. Kata Nabi Muhammad SAW, "Nabbarallahu mra'an sami'a maqalati fawa'aha fa'addaha kama sami'aha farubba muballaghin aw amin sami'in." Semoga Allah Subhanahu wa taala mencerahkan wajah seseorang yang mendengarkan perkataanku, kemudian dia fahami, kemudian dia tunaikan.
Dia menunaikan sesuai dengan yang dia faham. Kata Nabi Muhammad SAW, "Farubba muballighin aw amin sami'." Mungkin saja orang yang disampaikan kepadanya sabdaku lebih faham, lebih cepat mengerti dibandingkan yang mendengarkan dari aku langsung. Dan mereka paling faham akan syariat Islam sepeninggal Nabi Muhammad SAW. Berikut ulun baca perkataan beliau. Ulang kaidahnya, kaidah muhimmah, kaidah penting. Kullu ma lam yakun ibadah fi zaman sahabah, semua yang bukan ibadah di zaman sahabat, falan yakuna al-yawma ibadah, maka hari ini juga bukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika ada satu amalan kemudian Anda cross check ke atas, para sahabat tidak pernah melakukan, jangan lakukan. Karena kita tidak lebih baik dibandingkan para sahabat. Jauh. Gak mungkin kemudian kita tahu kebaikan dan para sahabat gak tahu. Tidak mungkin kita memahami satu ayat Allah dan sabda Nabi Muhammad lebih faham dibandingkan pahamnya mereka. Jika mereka tidak melakukan satu ibadah, jangan lakukan. Dan para sahabat, tidaklah mereka bertanya kepada Nabi Muhammad SAW kecuali pertanyaan yang penting-penting. Karena itulah gaya hidup mereka. Betapa banyak sabda Nabi Muhammad yang diawali dengan perkataan para sahabat, pertanyaan-pertanyaan mereka. Ayyul amali afdal? Amal apa wahai Rasul yang paling afdal? Amal apa wahai Rasul yang paling afdal? Begitu terus. Karena itulah gaya hidup. Amal, ibadah. Sampai ketika Nabi Muhammad SAW menyampaikan tentang Dajjal saja, mereka tidak peduli dengan Dajjalnya. Nanti kata Nabi Muhammad, di akhir zaman akan keluar Dajjal. Selama 40 hari. Satu harinya bagikan 1 tahun. Satu harinya bagikan 1 bulan. Satu harinya bagikan 1 pekan. Satu harinya bagikan hari-hari biasa yang kalian lalui. Mungkin kalau kita disampaikan seperti itu, kita akan nanya, wahai Rasul, Dajjal itu gimana? Dajjal itu siapa? Ngelawannya gimana? Enggak. Wahai Rasul, yang 1 hari seperti 1 tahun, bagaimana cara sholat kita? Sholat pikiran mereka. Karena itu gaya hidup. Menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika Nabi Muhammad SAW menyebutkan bahwasanya di antara umatku ini, kata beliau, ada 70.000 orang yang akan masuk surga tanpa hisab, tanpa azab, mereka berdebat. Perdebatan mereka itu untuk mencari satu tujuan yang sama. Amal apa yang dilakukan oleh 70.000 orang ini? Hingga kok bisa masuk surga tanpa hisab, tanpa azab? Perdebatan mereka ingin mencapai satu titik yang sama. Amal apa ya? Kok bisa masuk surga tanpa hisab, tanpa azab? Karena ketika Nabi Muhammad bersabda dan belum selesai, beliau masuk rumah. Berselisih fahamlah mereka tentang siapa 70.000 orang ini. Amal apa yang mereka lakukan hingga kok dapat kemuliaan masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Karena kata Nabi Muhammad SAW, "Man nukisha uzzib." Tidak ada seorang pun di antara kalian yang bermunaqasyah, yang berdialog, yang Allah tanyai detail, kecuali pasti Allah azab. Makanya kita mengharap kepada Allah, selain mendapatkan buku catatan amal kita dengan tangan kanan, kita dapat hisab yang yasir. Amin. Hisab yang mudah. Apa itu hisab yang mudah? Hanya pemaparan. Kita cuma ngangguk-ngangguk doang. Kita cuma mengiyakan saja. Bukan dialog. Ingat kamu dosa yang ini, ingat kamu dosa yang itu, ingat semua, kecatat semua. Jangankan yang besar, yang kecil aja ketahuan. Bahkan mungkin cuma gestur tubuh kita, tapi kalau kita karenanya mengejek orang, kecatat semua. Wailul likulli humazatil lumazah. Allah sebutkan. Celaka, binasa untuk orang yang suka menghina, entah itu dengan perkataan, entah itu dengan perbuatan, kata para ulama tafsir, entah itu hanya mungkin dengan gerakan bibir. Tapi dengannya Anda ingin mengejek orang. Terserah bagaimana bentuk mulut Anda, bentuk gerakan alis Anda, tapi dengannya Anda tuh sebenarnya ngejek orang. Kecatat. Apalagi ngomong, apalagi berbuat. Gerakan sedikit tubuh Anda dan Anda dengannya melakukan istihza atau mengejek orang lain tercatat.
Makanya orang-orang kafir mereka menyesal, mali hadzal kitab la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Buku catatan amal apa ini? Yang besar, yang kecil semuanya kecatat. Karena tidak ada yang terlewat. Kembali kepada bahasa. Itulah gaya hidup para sahabat radhiyallahu anhu ajmain. Apa? Ibadah. Makanya kalau mereka tidak melakukan satu ibadah di zamannya, hari ini Anda jangan lakukan. Karena Anda tidak lebih paham dibandingkan mereka tentang agama ini. Karena kita tidak lebih bertakwa dibandingkan mereka untuk agama ini. Tidak mungkin generasi terbaik umat ini terlewatkan dari Nabi Muhammad SAW satu kebaikan. Dan tidak mungkin ada generasi berikutnya yang bisa mengalahkan kebaikan mereka. Itulah prinsip Ahlus Sunnah tentang sahabat. Ulun sering menyampaikan definisi sahabat ini dengan definisi yang disampaikan oleh Imam Ibnu Hajar. Man laqiya Rasulullah mu'minan bihi wa mata ala dzalik. Definisi yang mudah. Sahabat adalah orang yang bertemu dengan Rasulullah. Enggak mesti melihat, karena sebagian sahabat buta. Yang penting ketemu. Abu Lahab ketemu. Abu Thalib ketemu. Lalu bagaimana? Mu'minan bihi. Barang siapa yang bertemu dengan Rasulullah SAW beriman kepadanya. Jadi yang nggak beriman udah keluar. Yang bertemu sekalipun nggak melihat. Berarti para pemuka Quraisy juga sahabat. Beriman nggak mereka? Enggak. Berarti keluar. Definisi kisi definisi yang kedua. Bertemu, beriman, dan meninggal di atas iman. Dan gak mesti meriwayatkan satu riwayat. Yang penting ketemu. Dan bertemunya tentunya di masa Nabi Muhammad kala itu hidup. Bukan kemudian bertemunya mungkin sebagian orang saleh, sebagian para wali. Bertemu Nabi Muhammad di mimpinya. Apakah wali ini sahabat? Enggak. Maksudnya ketemu kala itu ketika Nabi Muhammad masih hidup. Yang bertemu dengan Nabi Muhammad SAW dalam mimpinya, keutamaan untuk dia. Karena kata Nabi Muhammad SAW, man ra'ani fil manam faqad ra'ani fa inna syaitana la yatamatsalu bi. Barang siapa yang melihatku di tidurnya, di mimpinya, dia betul-betul melihatku, karena syaitan tidak bisa menyerupai aku. Syaitan punya kelebihan yang Allah berikan pada mereka, al-qudrah ala tasyakkul, kemampuan untuk berubah wujud. Dan sangat mungkin wujud-wujud yang kita kenal dari setan-setan ini itu karena imajinasi kita, dan mereka bisa mempraktekkan. Hukum asalnya mereka tidak bisa terlihat. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haitsu la tarawnahum." Sesungguhnya dia dan kelompoknya, maksudnya jin, bisa melihat kalian di sisi lain, kalian tidak bisa melihat mereka. Itu hukum asal jin, tidak terlihat. Tapi mereka bisa berubah wujud. Ketika imajinasi seorang tinggi, kemudian dia menggambarkan hal-hal yang menyeramkan, mereka bisa menjadi itu. Jadi sangat mungkin semua yang kita kenal di Indonesia, dengan semua hantu-hantu yang rata-rata tidak keren tentunya. Pocong ya lo, di mana kerennya? Kenil, Buluncat. Barat nah, Dracula, bersih muha, bungas. Betaring nah, baju rapi. Dracula barat kah? Vampir Cina kah? Pocong, buluncat-luncat kayak ini ya takutan kita ya. Ini tuh padahal menyasai piantu, paculakan tali undanina, ngalih bagara unda. Pian buka. Ada apa lagi? Kuntilanak lah, ya Allah. Putih, rambutnya dikedepanin. Di atas pohon. Itu padahal inya minta turunakan. Hendak ada kawa turun. Pian buka. Ya tergantung dia di pohon itu sebenarnya. Tuyul. Macam-macam. Bisa jadi itu imajinasi seseorang dan mereka bisa menjadi itu. Karena mereka punya kemampuan untuk berubah. Kata Nabi Muhammad, barang siapa yang menyaksikanku, melihatku di tidurnya, dia betul-betul melihatku. Karena syaitan tidak bisa menyerupai aku. Satu sosok yang mereka tidak bisa tiru.
Siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi apakah syaitan bisa berbohong? Jagonya. Makanya Anda harus belajar bagaimana syama'il Muhammadiyah. Anda harus belajar bagaimana sifat Nabi Muhammad physically. Dari ujung rambut sampai ujung kaki Anda harus kenal beliau. Sirah itu perjalanan beliau dari lahir, bahkan dari sebelum beliau lahir sampai kemudian beliau meninggal. Itu sirah, satu kitab yang Anda harus baca. Ada kitab yang lain, Syama'il Muhammadiyah. Sosok Nabi Muhammadnya secara individu Anda harus kenal. Supaya tidak mudah dikelabui oleh syaitan. Pian bermimpi, tahu kan nyawa, undani Rasulullah aja. Oh iya kamu. Apa pesan pian Rasulullah kisah aku? Yang keringat pun memaikan mati tahlili aja. Lalu disebarakannya loh. Unda langsung dari Rasul aja. Kayak apa Rasul yang malam tadi pian tamui? Rambutnya kayak apa? Apang lah aja. Pina keribu aja. Salah sudah. Dustainya ya Allah. Matanya panjang. Kayak apa lah? Pina sipit aja. Sipit dari mana? Mata beliau besar. Standarnya mata orang Arab. Rambut beliau bergelombang. Dada beliau bidang. Dada beliau lebar. Disebutkan kata Bara bin Azib, kalau jalan itu Nabi Muhammad seperti turun tanjakan. Maksudnya apa? Besar. Beliau bukan kemudian sombong, enggak. Bidang. Disebutkan oleh sahabat yang lain, dada dan perut beliau rata. Ada kayak ini bang lah. Rata. Kita tidak bahas tentang perut beliau apakah kotak-kotak. Kita nggak tahu. Yang jelas dada dan perutnya rata. Dan kalau berjalan seperti orang turun dari tanjakan. Kenapa? Mesti membusungkan dada. Tegap maksudnya sallallahu alaihi wasallam. Dan kata Bara bin Azib dan juga sahabat yang lain, kami tidak pernah melihat orang lebih ganteng dibandingkan beliau. Bungas benar orangnya. Nang pian tamu malam tadi kayak apa? Mapang aja. Bunga Sunda kan kenapa lo aja? Cucuk matanya mana deh. Anda ketahuan dibohongin berarti tadi malam. Kata Imam Nawawi, betul syaitan tidak bisa menyerupai Nabi Muhammad, tapi dia jago bohong. Dia bisa berdusta, dia bisa mengaku saya Rasulullah. Kemudian dia wasiatkan macam-macam yang menyimpang-menyimpang. Dan salahnya kita tidak belajar bagaimana fisik beliau sallallahu alaihi wasallam. Dan buku yang lain mungkin kaifa amalahu, bagaimana Anda mempelajari bagaimana beliau berinteraksi dengan orang lain, dengan istrinya, dengan anaknya, dengan cucunya, dengan sahabatnya, dengan orang kaya, dengan orang miskin, dengan manusia, dengan jin. 3 buku yang minimal pian miliki di rumah tentang Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sirah Nabi umum, Syama'il Muhammadiyah fisik beliau secara detail, adab beliau secara individu, dan kemudian bagaimana beliau berinteraksi, adab beliau kepada orang lain. Wallahu a'lam bishawab. Nah, jamaah sekalian rahimakumullah, itulah sahabat yang bertemu Rasul, beriman kepadanya dan meninggal di atas keimanan. Kata Syekh, as-sahabah radhiyallahu anhum a'zamul mu'minina imanan. Para sahabat radhiyallahu anhum adalah orang-orang mukminin yang paling besar imannya. Para sahabat adalah orang-orang yang paling dalam, paling berat, paling tinggi imannya. Bahkan untuk satu orang di antara mereka saja seperti Abu Bakar As-Siddiq itu bisa mengalahkan iman semua umat manusia. Berdasarkan sabda Nabi Muhammad SAW. Jika ditimbang imannya Abu Bakar As-Siddiq dengan iman semua umat manusia, lebih berat iman dia. Kata Nabi Muhammad SAW, khiyarukum fil jahiliyah, khiyarukum fil Islam. Orang yang terbaik di antara kalian di masa jahiliyah, dialah orang yang terbaik di masa Islam. Maksudnya siapa? Abu Bakar As-Siddiq. Maksud dari sabda itu Abu Bakar As-Siddiq. Allah juga menjaga Abu Bakar As-Siddiq sejarahnya, masa lalunya. Abu Bakar As-Siddiq sebelum masuk Islam pun tidak pernah minum minuman keras, tidak pernah menyembah berhala. Abu Bakar. Kata beliau, para sahabat adalah orang-orang yang beriman yang paling a'zam, paling tinggi, paling besar, paling agung. Wa asrahum wa asbaqhum ilal khair. Para sahabat adalah orang yang paling dulu, orang yang paling cepat
untuk melakukan kebaikan. Kita nggak bakal bisa mengalahkan mereka. Bahkan level cepatnya mereka itu, level taatnya mereka itu, pada Nabi Muhammad SAW level nggak banyak tanya. Yang Nabi Muhammad perintahkan gawi, yang Nabi Muhammad larang tinggalkan, yang Nabi Muhammad praktekkan kami umpat. Nggak banyak tanya mereka. Yang banyak tanya itu kita. Ini perintah nih maksudnya wajibkah sunnah jatat? Ini larangan nih maksudnya haramkah makruh jatat? Karena mau dijawab sunnah aja kada digawinya, mau dijawab makruh aja kada apa-apa. Makruhnya bang asal tangan kiri ya. Yo, kada apa-apa berokok asal tangan kiri, makruhnya juga. Jamaah sekalian rahimakumullah, para sahabat sampai level tidak bertanya lagi. Kami menyaksikan kamu wahai Rasul melakukan sesuatu, kami akan ikuti. Bagaimana salah seorang di antara mereka untuk satu fatwa saja menempuh jarak di zamannya ya, Mekah Madinah itu 1 pekan perjalanan dengan kuda. Kalau rada lambat itu ya 10 hari. Demi satu fatwa. Anda tidak bisa sayangi bagaimana semangat mereka menuntut ilmu. Dan kita berbicara di zaman itu. Bukan seperti sekarang Mekah Madinah bisa 2 jam dengan kereta cepat. Di zaman itu bisa 10 hari. Demi satu fatwa. Uqbah ibnul Harith didatangi oleh seorang nenek-nenek dan mengatakan, wahai Uqbah, kamu dan binimu ini dulu saya nyusuin. Berarti kan saudara sesusuan. Tapi kalau itu dia tidak paham apa hukumnya. Ketika orang mendapati istrinya adalah saudara sesusuannya yang telah memenuhi persyaratan. Ma fataqal am'a wa kana qabla al-fitam. Yang mengenyangkan dan terjadinya sebelum 2 tahun. Yuhramu min ar-radha ma fataqal am'a wa kana qabla al-fitam. Diharamkan dari saudara sesusuan dengan 2 persyaratan. Apa itu? Jika mengenyangkan dan anak itu, bayi itu ketika dia telah melepaskan dari menyusunya, itu berarti kenyang. Terlepas dari perdebatan para ulama, apakah minimal 3 kali isapan, 5 kali, 7 kali, 10 kali. Maka paling enak sabda Nabi Muhammad ini, apa? Mengenyangkan. Dan dia ketika kenyang, dia akan lepaskan dari isapannya. Syukur-syukur pengen mendengarnya mereka. Kanyang tuh. Kada dapang bayi gitu lah. Mengeri benar. Bayi meriga. Nah, takajut mamanya. Mengenyangkan. Dan terjadinya sebelum 2 tahun. Artinya kalau sebagian di antara pian teminum. Pianina teminum. Apakah kemudian jadi saudara sesuan? Ya tidak. Karena terjadinya pian sudah bersengot. Pian bukan anak di bawah 2 tahun. Karena ada seorang ustazah mengatakan haram. Wah, nggak boleh itu, nanti jadi saudara sesusuan. Gimana? Sabda Nabi Muhammad itu sudah patokannya. Mengenyangkan dan sebelum 2 tahun. Pian kanyang nggak ada? Kan nggak ada. Dan pian berjenggot. 2 tahun dari mana? Subhanallah. Bahaya ya, apalagi yang nonton satu Indonesia ya. Karena TV-nya mungkin live. Dia ambil kudanya, dia datangi Madinah. Karena dia di Mekah. Demi bertanya satu fatwa. Bagaimana hukumnya seorang laki-laki kita taunya dia dapatkan berdasarkan berita istrinya adalah saudaranya sesusuan. Begitu sampai Madinah dia temui Nabi Muhammad dan dia ceritakan apa yang dia telah alami. Didatangi seorang nenek-nenek dan dia mengatakan bahwasanya saya yang susui kamu dan binimu ini. Dan akhirnya pernikahannya dibatalkan. Kata Nabi Muhammad SAW, kaifa waqad qil. Mau bagaimana lagi jika sudah dikatakan demikian, kamu harus pisah. Kenapa dia saudaramu? Haram. Yang jadi bahasan 10 hari perjalanan itu loh untuk satu fatwa. Makanya kita tidak bisa kalahkan kebaikan mereka. Asbaquhum wa asra'uhum ilal khair. Orang yang paling cepat, orang yang paling dulu untuk melakukan kebaikan. Itu para sahabat.
Wa qad ballaghahum an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ad-din kullahu fa akmalah. Dan Nabi telah menyampaikan kepada mereka agama ini semuanya dan sempurna. Tidak ada yang terlewat. Nabi Muhammad sampaikan semua. Makanya ketika haji wada tadi, Nabi Muhammad mengatakan, "Ala hal ballaghtu?" Wahai semua kaum muslimin, bukankah aku sudah menyampaikan semuanya? Kata mereka, "Bala ya Rasulullah." Ya wahai Rasul, engkau telah sampaikan semua. Detail, lengkap. Itulah ayat yang terakhir yang turun pada Nabi Muhammad SAW, Al-Maidah ayat 3. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum al-islam dinan. Sempurna. Tidak perlu Anda berkreasi pada agama ini. Yang sudah ada ini tidak perlu Anda modifikasi, enggak perlu. Yang ada ini saja sudah cukup berat. Jalankan saja. Dengan semua tenaga kita, daya upaya kita, harta kita, waktu kita, Anda ingin jalankan semuanya, Anda nggak bisa maksimal. Coba misalnya pian bikin challenge, bukan joget ya, bikin challenge. Salat 5 waktu di masjid 40 hari bersama takbiratul ihram imam. Coba challenge diri sendiri. Bisa nggak? Saya tidak meremehkan, nggak usah 40 hari deh, sebulan aja. Salat 5 waktu di masjid bersama takbiratul ihram imam. Mesti ada yang lewat. Tanpa mengurangi rasa hormat. Yang jelas-jelas wajib kita belum sempurna. Makanya kemudian kita ingin sempurnakan dengan yang sunnah-sunnah. Tahiyatul masjid, salat. Antara adzan dan iqamah, salat. Imbah wudu, salat. Ada tahajud, salat. Ada apa lagi? Salat-salat qabliyah, ba'diyah, 2 sebelum subuh, 4 sebelum duhur, 2 setelah duhur, 2 setelah maghrib, 2 setelah isya. Salat aja kita masih banyak kurang. Tak taunya Anda kerahkan waktu, tenaga, biaya untuk satu amalan, contohnya nggak ada. Punya otak nggak? Ya, saya pakai firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Fa aina tadhhabun?" Bagaimana Allah melecehkan orang-orang kafir Quraisy? Maka kemana kalian pergi membawa otak kalian? Kenapa? Di ayat sebelumnya Allah mengatakan, "Wa ma sahibukum bimajnun." Sahib kalian ini, Allah tidak firmankan Muhammad ini, enggak. Sahib kalian ini, dia bukan orang gila. Allah sebutkan sahib. Karena Nabi Muhammad kan teman kalian. Muhammad kan teman kecil kamu, teman kamu main kelereng mungkin kalau bahasa kita sekarang. Ini nih kawan nyoba kelayangan bahari, kawan nyoba mas misalnya semua permainan waktu itu. Ini kan teman kamu tahu dia. Kamu tahu dia nggak pernah berdusta, kamu tahu dia nggak pernah bohong. Kamu bahkan semua kamu amanahkan harta paling berhargamu yaitu binatang ternak untuk dia gembalakan. Ketika dia jadi rasul, kenapa kalian tolak? Aina tadhhabun? Otak kalian di mana kata Allah? Ini kan teman kamu. Belum pakai istilah yang sama. Nang wajib belum tuntung. Apalagi melangkah menjadi nang sunnah. Nang kada jelas digawi. Kenapa? Karena rame. Kenapa? Karena seru. Karena ada kelezatan di sana. Ada kelezatan pasti. Apalagi misalnya siapapun di antara pian nang ketujuh musikan, ada kelezatan. Ada kelezatan. Apalagi misalnya ketukannya bagus. Wah, pian. Ketukannya bagus, asik. Dung cerak. Wah, asik. Mun ketukannya kada bagus bener sudah kerda contohnya lah, kada nyaman pulang didengar arau. Subhanallah. Ada yang kelezatan di dalam. Subhanallah. Jamaah, yang jelas-jelas wajib belum kita maksimalkan. Apalagi kemudian kita berbicara yang jelas-jelas sunnah, belum kita maksimalkan. Fokuslah dengan yang wajib. Kurang, lengkapi dia dengan yang sunnah. Dengannya kita berharap Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan rahmatnya kepada kita karena kita beramal saleh. Dan dengan rahmatnya kita menggapai surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena surga tidak bisa dibeli. Kalau amal kita layaknya adalah duit,
untuk membayar surga nggak cukup. Tapi amal dia sebab kita mendapatkan rahmat. Kata Nabi Muhammad SAW, la yadkhul ahadun al-jannah bi'amalihi. Tidak ada seorang pun yang masuk surga dengan amalnya. Dengan di sini maksudnya adalah kompensasi, pengganti. Dengan amalmu kamu meraih surga, nggak bisa. Dalam hadits qudsi, Nabi Muhammad bersabda menceritakan seorang dari kalangan Bani Israel, ibadat 60 tahun. Di hari kiamat Allah katakan kepada para malaikatnya, masukkan hambaku ini ke surgaku dengan rahmatku. Dia mengatakan, ya Allah, karena amalku dong. Saya menyembahmu 60 tahun. Saya jadi ibadat 60 tahun. Karena amal saya dapat surgamu. Oh, wahai para malaikatku, hitung amal dia. Dan dihitung amalnya. Tak taunya ketika dihitung semuanya, kata Nabi Muhammad, tidak bisa membalas satu nikmat penglihatan. 70 tahun, 80 tahun umur pian peribadat selawas itu, pian tidak bisa ganti nikmat oksigen ini. Sok-sokan kemudian pengen masuk surga dengan amal. Tapi ia sebab untuk mendapatkan rahmat. Zukhruf 72. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Tilkal jannatul lati urithumuha bima kuntum ta'malun." Itulah surga yang kami wariskan kepada kalian berdasarkan amal yang kalian lakukan, karena sebab. Makanya kita menjalankan ketaatan yang jelas-jelas saja. Dan sering mengulangi quote ini, bahwasanya ketaatan yang kita lakukan ya cuma sebentar. Sampai besok saja mungkin. Untuk ibu-ibu juga sama. Berbaktinya Anda pada suami, mungkin sebagian suami Anda pasti ada kurangnya, yang membuat Anda mungkin merasa tidak betah. Tapi bersabarlah sebentar. Kenapa? Mungkin besok dia mati. Jadi itu aja, pian tak laki sampai isuknya. Kenapa? Zuhurinya mati. Idah tuntung kawapian nikah pula. Setumat jataat nih. Kita juga sebagai suami, ketika kita kemudian bertanggung jawab pada istri, ya sebentar aja. Sampai kapan? Sampai mati aja. Besok kita mati, ya warisan kita dibagi. Makanya jangan tinggalkan keluarga kita hutang. Tinggalkan mereka harta. Habis idahnya, harta kita dibagi, istri kita dikawin orang. Maksudnya ya jangan berlebihan juga ya. Cintai orang yang kamu cintai sekadarnya saja. Karena suatu saat mungkin dia menjadi orang yang sangat Anda benci. Dan bencilah orang yang Anda benci sekadarnya saja. Mungkin suatu saat dia menjadi orang yang sangat Anda cintai. Jadi biasa aja. Wallahu a'lam bishawab. Silahkan challenge atau tantang diri Anda masing-masing. Salat 5 waktu berjamaah di masjid bersama takbiratul ihram imam sebulan. Cek masing-masing. Enggak perlu kemudian kasih kabar ulun. Pian cek diri sendiri masing-masing. Pian akan dapatkan ada nang masbuk karena kita manusiawi. Mungkin kita masbuk, mungkin kita tertidur, ada mungkin salat yang mungkin kita lupa, ya. Mun sudah umur tuh ingatan sudah Allah ambil sedikit demi sedikit. Asa sudah berisak padahal belum. Gak bisa. Dengan semua daya upaya kita melakukan ketaatan ini tidak bisa kita maksimal. Maka yang ada ini saja maksimalkan. Kenapa kemudian menghabiskan waktu, tenaga dan biaya untuk satu amalan yang Nabi Muhammad tidak pernah ajarkan? Entah itu sebabnya, jenisnya, jumlahnya, caranya, waktunya, tempatnya. Nabi Muhammad nggak pernah ajarkan. Apa Anda mengatakan Anda mau bawa nasi goreng? Hilang langsung hafalan. Makanan kambah nih Pak. Oh, makanan jamaah mantap. Tiwas kada hadir masjid, makanya sering-sering hadir pengajian. Makan habis ini. Belum hintalunya 2. Jangan dihiris-hiris. 2 Bu. Biasa porsinya beda. Kanan kiri tengah.
Sampai mana tadi jamaah? Ada ingat lagi. Subhanallah. Kembali kepada bahasan. Kata beliau, falam yafuthum syai'un mimma yuhibbuhu Allah wa yardah, maka tidak ada yang terlewat oleh mereka sesuatu apapun dari apa-apa yang Allah Subhanahu wa taala cintai dan Allah Subhanahu wa taala ridhoi. Enggak ada yang terlewat, mereka praktekkan semua. Sampai level enggak nanya. Bal kullu ma yuhibbuhu Allah wa yardah min ibadatin faqad amiluh wa ta'abbadullah bihi. Bahkan semua yang Allah cintai, yang Allah ridhoi dari peribadatan, mereka telah melakukannya semuanya dan mereka menyembah Allah dengannya. Tidak ada yang terlewat. Walan ya'ti ahadun mimman ba'dahum fayasbiquhum, dan tidak pernah akan ada satu orang yang datang setelah zaman mereka dan bisa melewati atau mengalahkan mereka. Enggak ada. Bal humus sabiquna ila kulli khair. Bahkan sebaliknya, mereka adalah orang-orang yang lebih dulu untuk melakukan semua kebaikan. Al-musari'una ila kulli ta'ah. Mereka orang yang cepat sekali untuk menjalankan ketaatan. Fa kullu ma yudhannu annahu ibadah wa qurbah idza lam yaf'aluhu fa innahu bid'atun muhdatsatun. Maka segala sesuatu yang orang kira ini adalah ibadah, ini adalah cara mendekatkan diri kepada Allah, tapi mereka para sahabat tidak pernah melakukan, yakinlah itu bid'ah yang mereka ada-adakan dalam urusan agama. Simple. Karena mereka patokan kita dalam beragama. Wallahu a'lam bishawab. Li'annahu law kana minal khair lama fatahum. Karena kalau misalnya ibadah tersebut yang dilakukan oleh masyarakat, bagian dari kebaikan, bagian dari menyembah Allah, bagian dari mendekatkan diri kepada Allah, niscaya mereka tidak pernah terlewatkan perkara itu. Wallahu a'lam bishawab. Oke, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah, amma ba'd. Kata beliau, hafizullah taala, Syekh Faisal bin Qazzar Al-Jasim. Siapapun di antara pian yang punya basic bahasa Arab yang bagus, file YouTube beliau banyak. Faisal bin Qazzar Al-Jasim, orang Kuwait, ulama Ahlus Sunnah, masih muda. Masih muda dalam artian ya mungkin paling baru 50-an kayaknya. Karena terlihat sekali beliau masih muda. Cuman luar biasa keilmuannya. Karena di dalam kitab yang sama ini beliau menyebutkan 20 dalil bantahan untuk kuburiyin. Orang yang suka nyembah kubur. Entah beribadah di kuburan atau menjadikan kuburan seperti masjid. Itu artinya para penyembah kubur. Para penyembah kubur itu artinya menjadikan kuburan sebagai masjid atau yakni beribadah yakni di kuburan. Jadi tempatnya sudah salah. Ada 20 syubhat dan syubhatnya pakai firman, pakai sabda. Karena kalau syubhatnya pakai cerita palsu, gampang. Oh, ceritanya palsu kok. Pakai hadis lemah, gampang. Hadisnya lemah kok. Tapi kadang pakai firman mereka. Tapi kadang pakai hadis yang sahih mereka. Maka bagaimana cara memahaminya? Tolok ukurnya ada. Pemahaman para sahabat radhiyallahu anhu ajmain. Itu insyaallah setelah 25 kaidah selesai, kita masuk ke 20 yakni bantahan atau syubhat para penyembah kuburan. Mudah-mudahan panjang umur, Pak. Amin. Karena ini butuh 25 tahun dan itu butuh 20 tahun lagi. Matat dia ulun 50 sudah umur jadi. Enggak ada yang jamin ya, enggak ada yang jamin. Ini ada orang yang umurnya panjang, amalnya baik. Mudah-mudahan semua kita begitu. Tapi ada yang umurnya pendek ya. Oke. Wal khairiyatu fi man ba'dahum wal huda mu'allaqun bittiba'ihim. Dan kebaikan siapapun yang datang setelah mereka dan petunjuk tergantung bagaimana orang tersebut, generasi tersebut mengikuti mereka, yaitu para sahabat. Anda ingin baik, ikuti para sahabat. Anda ingin di atas petunjuk, ikuti para sahabat. Karena mereka tolok ukur. Maka kebaikan orang yang datang setelah mereka, siapapun mereka, tabi'in, tabi'ul atba sampai zaman kita sekarang, Anda pengen jadi generasi yang baik, ikuti mereka. Karena itulah kaitannya. Anda tidak dikatakan baik, generasi yang baik, kecuali Anda mengikuti generasi terbaik, para sahabat radhiyallahu anhu ajma'in. Kama fi qaulihi ta'ala, sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa taala At-Taubah ayat 100. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. Dan orang-orang yang terdahulu dan lebih awal memeluk Islam dari kalangan orang-orang al-muhajirin juga ansar, dan orang-orang yang mengikuti mereka, mengikuti al-muhajirin dan ansar bi-ihsan, dengan kebaikan, ada embel-embelnya. Radhiyallahu anhum wa radhu an.
Allah ridho kepada mereka dan demikian pula mereka kepada Allah. Kata Syekh, "Fashtaratallahu ridha 'amman ya'ti ba'dahum ay yakuna muttabi'an lahum bi'ihsan." Maka Allah berikan syarat untuk keridhaan Allah untuk siapapun yang datang setelah zaman mereka. Anda ingin Allah ridhoi? Anda ingin Allah cintai? Siapapun Anda yang datang setelah zaman Nabi Muhammad SAW, maka Anda harus menjadi pengikut mereka, para sahabat, dengan kebaikan mereka. Ada ambil-ambil bi-ihsan. Ay muwafiqan lima kanu alaih. Bersesuaian, mencocoki yang mereka lakukan, yang mereka katakan, yang mereka fatwakan, para sahabat. La yukhalifuhum wa la yakhruj an aqwalihim. Tidak menyelisih mereka dan tidak keluar dari perkataan mereka. Makanya jamaah, di antara kaidah yang lain di kitab ini juga berkaitan dengan penafsiran. Jika ada dua orang sahabat menafsirkan satu ayat, ambil salah satunya, aman sudah. Anda tidak perlu tidak perlu menghadirkan penafsiran ketiga. Ambil salah satu penafsiran sahabat. Ada 3 sahabat berbeda untuk penafsiran satu ayat, ambil salah satunya, aman. Anda nggak perlu kemudian bikin pendapat keempat. Mereka paling faham akan syarat ini. Para sahabat radhiyallahu anhu ajmain. Tidak mungkin ada generasi berikutnya datang dan lebih faham dibandingkan mereka. Lebih ngerti, lebih tahu, lebih baik. Tidak. Wallahu a'lam bissawab. Wa a'zamu syai'in yajibu ittiba'uhum fihi huwa ibadatullah jalla wa ala. Dan perkara yang paling agung yang kita harus mengikuti mereka itu dalam perkara ibadah. Perkara yang paling besar yang harus kita jadikan mereka sebagai tauladan untuk kita, yaitu para sahabat, adalah dalam perkara ibadah. Wa taqarrub ilaihi bi anwa'il qurbat. Dan bagaimana cara mendekatkan diri kepada Allah. Anda ingin beribadah kepada Allah, ingin mendekatkan diri kepada Allah, sahabatlah contoh Anda. Merekalah panutan Anda. Makanya kata Abdullah bin Mas'ud dalam bab ini juga, kata beliau, "Man kana minkum muta'assiyan falyata'assa bi ashabi Muhammadin." Barang siapa di antara kalian yang ingin menjadikan satu generasi sebagai panutan, ikutilah para sahabat radhiyallahu anhum. Karena ketika Nabi Muhammad menyampaikan tentang terpecah belahnya umat ini menjadi 73, 72 diancam dengan kesesatan dan ujungnya neraka, tidak ada yang memastikan, tapi itu ancaman. Nabi Muhammad berikan pengecualian. Siapa itu wahai Rasul yang selamat? Kata beliau, al-jamaah. Apa terjemahannya al-jamaah? Di hadis yang lain Nabi Muhammad tafsirkan, ma ana alaihi wa ashabi. Jamaah itu adalah orang yang berjalan di atas yang aku dan para sahabatku menjalaninya, menapakinya. Yang sesuai denganku dan para sahabat, itulah al-jamaah. Anda jangan kemudian baper, kemudian wah ya, ini 7 mana menyalah-nyalahkan orang enggak? Oh, siapa yang kemudian menunjuk Anda bagian dari yang 72? Enggak ada. Anda yang merasa sebagai bagian dari yang 72. Harusnya Anda fokus, saya pengen masuk yang jamaah itu. Saya pengen masuk ke satu kelompok yang selamat itu. Kenapa Anda kok kemudian disalahkannya harus kita ya? Berarti betul-betul ada kesalahan pada diri Anda kalau begitu. Merasa bagian dari yang 72. Harusnya Anda berusaha masuk ke yang satu yang selamat ini. Dan ingat, jawab, ulangi lagi. Nabi Muhammad bahkan tidak sebutkan 72 itu dengan nama-namanya. Enggak. Umum Nabi Muhammad sebutkan global. Kenapa? Karena itulah hukum asal seorang muslim dan mukmin. Kita tidak bongkar aibnya. Kita tidak sebutkan aibnya. Itu hukum asal. Nabi Muhammad paling tahu akan itu. Cuman ada sifat yang mereka bersyarekat padanya. Apa itu? Kesesatan. Apakah kemudian Nabi Muhammad memastikan orang itu neraka? Enggak. Ancaman. Semuanya terancam dengan neraka jika tidak masuk ke dalam yang satu yang selamat ini. Dan semua orang mengatasnamakan kami Ahlus Sunnah wal Jamaah. Bagaimana Anda tahu Anda di Al-Jamaah? Anda di golongan yang selamat? Tolak ukur cara Anda memahami agama ini harus seperti yang dipahami para sahabat. Itulah patokan. Selama Anda memiliki patokan, tolak ukur yang tepat, yaitu pemahaman para sahabat, metode beragama mereka, Anda pasti sama. Anda mau di Kalimantan kek, mau di Jawa kek, terserah. Cara paham Anda dengan cara pemahaman sahabat, Anda pasti sama. Pernah
pernah dikatakan kepada ulun sebagian jamaah, Ustaz, siapa aja yang kita undang ke sinilah? Ustaznya dari Papua kah, dari Jawa kah, dari Sumatera kah? Kenapa isinya sama? Karena cara memahaminya sama. Enggak ada beda. Mungkin dalam bab fikih bisa beda. Sebagian ustaz ketika khutbah Id, satu khutbah, ulun 2 khutbah. Biasa aja itu. Tapi akidahnya sama. Mau dari mana aja ustaz yang kita undang. Kenapa? Cara memahaminya sama. Wallahu a'lam bishawab. Lu lanjutkan sedikit lagi, wa ta'dhimun nabi. Hal yang paling utama yang Anda harus menjadikan sahabat sebagai panutan Anda. 1, cara mereka beribadah. 2, bagaimana mereka mendekatkan diri kepada Allah. 3, bagaimana mereka mengagungkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jemaah, kata Urwah bin Zubair. Urwah bin Zubair. Kala itu dia adalah bagian dari negosiatornya orang-orang Quraisy. Dia yang sering datang kepada Nabi Muhammad dan muslimin untuk negosiator biasa. Di salah satu tentunya nego beliau dengan Nabi Muhammad SAW, ketika dia pulang, dia kabarkan ke rata-rata semua pemuka Quraisy. Mereka bertanya, bagaimana? Apa yang kamu dapatkan dari si Muhammad SAW? Kata dia, saya tidak pernah mendapatkan ada orang memuliakan satu orang yang lain lebih dibandingkan para sahabat ini. Bagaimana mereka menghormati Nabi Muhammad SAW? Memangnya kenapa? Tidaklah dia meludah, kecuali ludahnya itu pasti jatuh di salah satu tangan mereka. Enggak pernah ludah Nabi Muhammad jatuh ke tanah. Tabarrukan. Mereka mencari berkah. Ingat ya, ludah Nabi Muhammad lah, lain ludah pian lah, ludah Nabi Muhammad. Di perang Khandaq juga marak daging itu kan beliau juga ludahi. Hingga kemudian harusnya itu isinya ya cuman anak kambing cempe kecil. Paling 3-4 orang habis mungkin ya. Apalagi orangnya kayak ulun. Habis. Cukup untuk satu semua tentara yang jumlahnya banyak. Bahkan sampai mereka disebutkan sampai kenyang. Tapi ingat, ludah Nabi Muhammad jangan pindah mustilah, coba-cobalah. Ding, kuludahi aja. Oh, langsung basi. Tabarrukan. Mengagungkannya mereka pada Nabi Muhammad luar biasa. Anda nggak bakal bisa mengalahkan mereka. Apalagi hanya klaim, hanya pengakuan. Cinta Rasul, pencinta Rasul, apalagi macam-macam. Ya, kalau hanya ngaku-ngaku semua kita bisa. Praktek seharinya dong. Banyak kekurangan kita pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kalau Anda ingin beribadah kepada Allah, ingin mendekatkan diri kepada Allah, ingin mengagungkan Nabi Muhammad, yang paling tepat caranya sahabat yang paling tahu. Maka ikuti mereka. Ulun tutup, li'annahum kanu a'zamu hubban lin-nabi mimman ba'da. Karena mereka orang yang paling besar cintanya pada Nabi Muhammad. Mereka rela mati buat Nabi Muhammad. Ali bin Abi Thalib ketika bersedia menggantikan tidur itu berarti siap mati kan? Ya, dia tahu dia bakal mati. Ketika Nabi Muhammad hijrah itu, karena Ali bin Abi Thalib yakni volunteer. Dia apa itu volunteer itu? Relawan. Menggantikan Nabi Muhammad tidur di kasur itu. Siap mati. Bahkan di antara mereka mati. Mempertahankan la ilaha illallah. Yasir, istrinya juga, bapaknya Ammar bin Yasir. Yasir meninggalkan dan mempertahankan Islam. Kita tidak seberat itu jamaah. Ujian keislaman kita tidak seberat mereka. Jadi jangan sampai kemudian kita sok lebih tahu akan agama ini dengan melakukan ibadah-ibadah yang sahabat tidak pernah lakukan. Karena Anda tidak lebih utama dibandingkan mereka radhiyallahu anhu ajma'in. Wa a'rafun nasi bihaqqi wa ma yajibu lahu, dan mereka orang yang paling faham, orang yang paling mengerti akan hak-hak Nabi Muhammad SAW dan apa yang wajib mereka tunaikan pada Nabi Muhammad SAW. Para sahabat paling faham, maka jadikan mereka panutan. Ulun tutup dengan firman Allah Subhanahu wa taala surah An-Nisa. Kita akan lanjutkan ini suatu pertemuan datang. Insyaallah enggak sampai 1 tahun ya kelawasan panglah. Wa may yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahul huda.
wa yattabi' ghaira sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masir. Barang siapa yang menyusahkan, menolak, mengingkari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min ba'di ma tabayyana lahul huda, setelah datang kepadanya petunjuk, sudah sampai ke kita firman Allah, sudah sampai kepada kita sabda Nabi Muhammad, wa yattabi' ghaira sabilil mu'minin, dan mengikuti jalan bukan jalannya orang-orang yang beriman. Maksudnya orang-orang yang beriman pada ayat ini sahabat. Nuwallihi ma tawalla, kami arahkan kemana dia ingin mengarah, wa nuslihi jahannam, dan kami akan masukkan dia ke neraka jahannam, wa sa'at masir. Jelas sudah firman Allah, jelas sabda Nabi Muhammad, ya disambatnya kada wajib hijab ummah. Bahkan mereka ingin membuat satu hari tanpa hijab, menyeru kepada semua kaum muslimah untuk tidak berhijab di hari tertentu. Biarkan kita bebas, kita tidak terkekang dengan agama. Subhanallah, siapa yang mengekang Anda? Anda boleh, hai kaum wanita, tidak berhijab kalau Anda belum balik. Anda boleh tidak berhijab kalau Anda sudah balik tapi Anda di rumah. Anda boleh tidak berhijab kalau Anda non muslim karena khitab bukan untuk Anda. Anda boleh tidak berhijab kalau Anda gila. Tapi kalau Anda adalah muslimah, berakal Anda, sudah balik Anda, sampai kepada Anda firman Allah, sampai pada Anda sabda Nabi Muhammad, Anda enggak punya pilihan kecuali taat. Dan ketaatan ketika Anda lakukan itu untuk kebaikan Anda. Syariat Allah pasti untuk kebaikan kita. Hijab perintah Allah untuk Anda, hai kaum wanita, adalah untuk kebaikan Anda. Maka kita semua, hai kaum laki-laki, entah Anda sebagai seorang suami, Anda sebagai seorang ayah, ingatkan istri Anda, ingatkan anak perempuan Anda, ingatkan ibu Anda, ingatkan bibi Anda. Ini kewajiban dari Allah. Kamu nggak punya pilihan kecuali taat. Tapi kan nggak setiap saat. Anda menutup auratnya ya ketika keluar rumah saja, dan Anda kan tidak setiap saat keluar rumah. Pakaian yang menutupi seluruh tubuh kecuali wajah dan dua telapak tangan. Pakaian yang tidak ketat, lebar dia. Pakaian yang kemudian tebal dia, tidak menerawang tipis. Pakaian yang tidak menyerupai pakaian laki-laki. Pakaian yang tidak menyerupai pakaian kaum kafirin. Pakaian yang tidak menggunakan wewangian. Walaupun Anda boleh pakai roll on karena baunya tipis, supaya Anda tidak mengeluarkan bau tubuh saja. Di rumah silahkan pakai wewangian. Pian luruk beratan karo baju. Datang kami awat mie sebotolan. Boleh. Tapi di rumah. Iklan nih buat ami awat nih. Paham-paham emah nih ya kalau sebotol. Ya, kemudian pakaian yang bukan di saat yang sama ia perhiasan, betul menutup aurat semuanya. Lebar dia, tidak ketat dia. Tebal dia, tidak tipis, tapi mungkin warnanya sangat mencolok. Mungkin hiasannya terlalu banyak. Akhirnya dia di saat yang sama seperti perhiasan. Karena gulanya Anda berhijab supaya tidak terlihat, bukan untuk tampil. Wah, khimarnya habang, jubahnya kuning, bawahnya hijau. Ya, akhwat Jamaika. Ke masjid reggae dia. Ya Allah. Mencolok warnanya atau bling-blingnya terlalu banyak. Dan yang terakhir, di saat yang sama dia bukan pakaian syuhrah. Ketika Anda memakainya, Anda menjadi populer dan tampil beda dibandingkan yang lain. Ikuti komunitas. Di pengajian tertentu mereka biasa pakai hitam, biasa pakai biru dongker, biasa pakai merah marun, biasa pakai coklat. Ikuti aja, membaur aja, blending aja. Bukan berarti kemudian warna-warna pastel nggak boleh, boleh. Tapi jangan sampai karena satu pakaian Anda berbeda dibandingkan yang lain. Akhirnya Anda menjadi pusat perhatian. Semasjidan keluar dari Masjid An-Nur, rata-rata pakai hitam, keluar sikung kuning. Nah itu kan, wah siapa tuh ya langsung kan. Kalaunya di kirinya, wah ada gambar beringin pulang, wah pas benar. Allah alam bisa. Ini pakaian muslim. Sampaikan, dan ini kewajiban kita sebagai kepala keluarga, sebagai orang tua, sebagai suami, sebagai ponakan, sebagai saudara, untuk menyampaikan ini kewajiban dari Allah. Dan kita tidak punya pilihan kecuali taat. Dan ketaatan ketika dilakukan mesti untuk kebaikan kita. Dan ketika kita taat, Anda taat, hai kaum muslimah, dengannya insyaallah Anda mendapatkan rahmat Allah. Dengan rahmat Allah Anda menggapai surga Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bissawab. Insyaallah di pertemuan mendatang kita akan lanjutkan masih kaidah ini karena masih banyak yang ingin sampaikan berkaitan dengan beberapa perkataan sahabat tentang
yakni bagaimana kondisi mereka bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Salah dan khilaf, mohon maaf. Mudah-mudahan kajian kita diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salah dan khilaf, mohon maaf. Semoga semua kita bisa berdakwah kepada keluarganya agar menjalankan ketaatan, dan ketaatan ini cuma sebentar. Mungkin cuma sampai besok saja karena mungkin kita mati. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.